Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak. Ya, Aduh. boleh. Silakan. Aduh, makasih nih Pak ini. Ya. Saya semalam kita komunikasi lewat telepon, kita pengen ketemu hari ini. Mungkin nanti ada yang perlu dibicarakan. Gimana sih Pak Hari bicara hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Aduh, masya Allah. Terus ya itu gimana tuh si Pak Hari itu Pak? Ini lagi mau ujian, ini kan persiapan kelas 6 SD kan Pak, jadi udah mau mulai banyak belajar dia, nyiapin ke les-les gitu. Saya lihat itu, di status Pak Ari, Pak Ari itu lagi senang banget bola gitu ya? Ya, ini lagi. Jadi ada hobi kesini gitu? Ya, daripada main game aja Pak, jadi saya kasih bola buat aktivitas aja. Tapi memang kalau di lapangan kan kita istilahnya tidak berkerumun lah ya, Iya. tidak masalah dengan masa pandemi ini, malah sehat gitu kan ya. Iya. Senang sih ada daripada di rumah gitu kan ya, main game apa gitu kan, mending kita aja gitu ya. Gimana Pak Ari nih, nyambung obrolan yang semalam lewat telepon gitu ya, saya ingin ngobrolin masalah progres kita di pengurusan PBG ini kan. Kita kan kemarin kita udah ngobrol dan mungkin udah berjalan ya, mungkin kira-kira Pak Ari selama 2 minggu perjalanan PBG ini ada masalahnya gitu ya? Ya, jadi dari beberapa teman-teman di tim persiapan PBG Pak itu kan udah administrasinya udah mulai berjalan. Jadi yang dari mulai administrator sama pengawas sudah mulai ada simulasi gitu terkait masalah data permohonan Pak. Jadi itu masih direkap terus dari kan kemarin masih belum ada pengurusan, jadi ada berkas sekitar 500 itu masih sedang diperiksa. Sedang periksa ya, berarti mungkin ya, mohon maaf Pak Ari nih, Ya. saya kan kemarin kan selama perjalanan PBG masih sibuk dengan adanya audit BPK, saya belum bisa nemuin Pak Ari nih ya. Jadi masalah mungkin sudah berjalan gitu ya. Menurut Pak Ari gimana nih? Masalah-masalah tadi mungkin kan Pak Ari ya sebelum sekarang beberapa tahun yang lalu kan pernah di Wasdal, waktu itu mungkin sedikit bersinggungan dengan PBG yang walaupun mungkin namanya dulu IMB lah ya, tapi mungkin ada kemiripan lagi yang tadi kira-kira gimana solusinya Pak Ari? Jadi begini Pak, kalau untuk persyaratan pengajuan PBG sekarang kan harus menggunakan konsultan perencana. Jadi di situ mensyaratkan konsultan perencana dengan berlisensi atau bersertifikat. Jadi kemungkinan masyarakat yang kalangan menengah ke bawah yang untuk pengurusan PBG ini kesulitan untuk desain rumahnya itu. Jadi karena memang mungkin mereka biasa bangun ya asal ada contoh aja biasa dia lihat di mana gitu ya. Tapi mungkin karena pemerintah sekarang itu kan sering bermasalah ya, Indonesia ini kan termasuk rawan gempa juga gitu kan ya. Kadang-kadang sama kita lihat masyarakat tuh bangun asal tampak atau kelihatan indah gitu ya. Secara struktur kurang bagus, jadi ketika ada gempa mungkin sering ada masalah gitu ya, jadi mungkin ada kerusakan ya. Memang bagus sih inisiatif pemerintah ketika masyarakat harus menggunakan tenaga ahlinya ketika merancang gitu ya. Cuman menjadi masalah memang ketika untuk masyarakat kurang mampu gitu ya. Tadi mungkin kata Pak Ari gimana tadi? Kita harus pakai tenaga ahli ya? Iya, harus tenaga ahli yang bersertifikat. Sedangkan untuk ketersediaan tenaga ahli bersertifikat itu satu jumlahnya terbatas, kemudian terus biaya untuk desainnya itu juga mahal Pak. Iya memang bisa 5% kalau nggak salah, 10% lah ya. Itu. Jadi kalau misalnya untuk rumah sederhana yang mengurus persetujuan bangunan gedung itu sangat keberatan kalau misalnya harus melengkapi dokumen terkait masalah perencanaan itu. Jadi apalagi biayanya mahal, gitu. Kebetulan arsitek gitu ya. Iya. Arsitek juga sekolahnya mahal juga, mungkin murah-murahin ya. Karena memang sekarang tuh ada undang-undang insinyur. Jadi si desainer itu, si arsitek bertanggung jawab ya kalau ada apa-apa gitu kan secara hukum. Jadi mereka juga nggak mau ya dibayar murah, sekolah mahal, terus kalau ada masalah itu kan hukum gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan itu gitu ya. Iya Pak. Tapi mungkin kan ini kan harus berjalan Pak ya, harus berjalan, nggak mungkin kita stuck dan nggak mungkin juga kita membiarkan mereka punya rumah tanpa IMB gitu kan, punya bangun tanpa IMB. Harus ada solusi nih Pak nih, kayaknya solusi. Mungkin Pak punya ini kayaknya apa usulan gimana? Iya, jadi ini kalau menurut saya menindaklanjuti yang dulu tugas Pak Kabid yang dulu. Pak sebenarnya nih, saya tahu Pak sebenarnya nih, hangat nih. Ya, dilanjutkan tadi Pak ya.
kayaknya programnya Bapak dulu harus dilanjutkan lagi Pak, yang waktu tugas proper itu apa namanya? Iya saya dulu. Ya. Bapak pernah bikin program ya. Iya, perbantuan untuk desain rumah sederhana itu Pak. Oh iya. Jadi teman-teman. Cuma saya kecung baru ide-ide doang Pak. Iya. Belum tahu SOP-nya, Iya. apanya mungkin Pak Ari punya pengalaman gimana Iya. Pak Ari nih. Jadi Karena memang kita punya kelebihannya, kita ada tenaga teknis Iya, ya, tenaga teknis. yang bisa kita manfaatin. Tapi mungkin Pak Ari idenya gimana nih? Ya, karena kita untuk melayani masyarakat ya Pak ya. Ya, Kebetulan teman-teman kita juga ada beberapa tenaga teknis yang udah siap untuk waktu itu Bapak bentuk tuh tim itu kan untuk Cuma nggak berjalan ya? Ya, Belum. memang itu kan baru rencana. Iya. Nah, mungkin aplikasinya bisa dilaksanakan sekarang tuh Pak. Jadi untuk desain rumah sederhana itu untuk bantuan masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi kayak dulu yang seperti ini ya Pak ya. Iya. Yang Bapak dulu. Udah lupa saya ini. Iya, kan kita waktu itu kalau nggak salah sudah buat 10 prototipe rumah sederhana Iya, itu Pak ya. jalan, ya. Jadi mungkin kita bisa tawarkan kepada masyarakat yang mengajukan persetujuan bangunan gedung, atau mungkin mereka mempunyai desain sendiri tapi bisa berkonsultasi dengan tim yang kita miliki gitu. Tapi kan tadi Pak Ari bilang mereka harus punya sertifikasi ya, SK atau apa Iya. ya. Berarti tim kita belum punya nih hitungannya, gimana nih? Jadi kalau misalnya untuk sertifikasi kan di sistem aplikasi itu bisa menggunakan desain prototipe. Jadi di situ bisa, kalau misalnya prototipe itu kan udah disahkan dan udah diuji oleh tim ahlinya. Jadi kita nggak perlu itu ya, cukup bisa kita- kalau misalnya dari aplikasi SIMBG itu bisa prototipe yang telah disediakan. Tapi kalau misalnya untuk menangani untuk desain bangunan yang baru yang sesuai dengan selera dari pemohon itu, mungkin ya kita menggunakan tenaga non ASN untuk disertifikatkan. Oh, berarti teman-teman kita yang magang ini kita sertifikatin. Iya. Itu lama nggak sih pemeriksanya? Kan kemarin kan kita ikut Zoom meeting dari PUPR Jawa Barat kalau nggak salah ya. Jadi pemerintah daerah setempat itu dapat melaksanakan sertifikasi tenaga ahli itu. Oh, berarti teman-teman kita nih yang Iya. magang ini kan itu arsitek, sipil, banyak tuh ya. Iya Pak. Cuman memang kebetulan secara itu belum punya legalitas, belum punya lisensi. Kita Iya. bantu ya teman-teman tuh ya. Iya. Jadi Jadi- nanti kita ujungnya bisa bantu masyarakat gitu aja. Betul. Jadi ternyata ada program untuk pelatihan yang diserahkan kewenangannya oleh jasa konstruksi setempat Pak. Jadi Bina Jasa Konstruksi Kabupaten Tangerang mungkin bisa mengajukan untuk pelatihan. Jadi tidak harus ke LPJK pusat. Oh, jadi kayak gitu. Iya. Ya, kemarin kan kita waktu pengurusan PBI kan perintah dari pimpinan harus cepat lah ya. Iya. Nanti mungkin tadi target yang paling harus benar-benar tercapai itu sertifikasi dulu ya, Iya. arahnya. Arahnya. Sertifikasi, nanti teman-teman punya sertifikat, nanti bisa membantu masyarakat bagi Iya. mereka yang mengurus PBJ gitu kan. Iya, ya. Pak. Itu kira-kira kan Pak Ali yang bantu saya lah ya, Iya, sertifikasi itu tim itu. Berapa lama tuh Pak Ali ya? Kita harus ada target nih untuk Iya. sertifikasi berapa, nanti kita pelatihan lagi gitu. Kalau ketersediaan dari personel itu kan mungkin 10 orang dulu ya tahap pertama ya. Pas 10 orang itu mungkin bisa melayani 10 berkas pengajuan untuk konsultasi pengajuan persetujuan bangunan Enggak, gedung. maksud saya teman-teman biar dapat sertifikat nih. Oh gitu. Targetnya berapa lama nih? Iya, kan kalau misalnya kita perlu koordinasi dengan dinas terkait Pak, mungkin Iya. dari BKPSDM atau Iya, mungkin iya. dari Bina Jasa Konstruksi itu yang setempat, mungkin di bagian Setda ya. Nanti kita koordinasikan. Sebulan cukup ada gitu. Kayaknya nggak nyampe deh Pak. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe ya. Ya mungkin saya coba Pak Ari 3 minggu lah ya. Iya. 3 minggu atau 2 minggu nanti harap Pak Ari mulai dari sekarang tuh nyusun kebutuhannya, koordinasi dengan BKPSDM Iya. gitu kan. Pengalaman saya sih teman-teman di BKPSDM enak Pak gitu. Iya. Artinya mereka sangat support kepada kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, terutama terkait dengan diklat sertifikasi ya. Nanti kita koordinasi lah. Mudah-mudahan mungkin nanti di penjabaran kita bisa ada kegiatan itu gitu Pak Ari. Siap, Jadi Pak. ujung-ujungnya kan buat membantu masyarakat juga ya. Iya. Saya kira mungkin cukup Pak Ari ya. Iya. Dan nanti kita lanjut lagi, nanti mohon Pak Ari nanti 2 atau 3 minggu ini udah ada progres lagi. Iya, gitu saya akan ya. konsultasi dengan Bapak Jadi terus. habisin dulu Pak itu Ya, sepertinya. Pak. Ini enak banget nih pagi-pagi nih. Ya mungkin begitu ya Pak. Ya, siap. Nanti saya pasti akan selalu minta bimbingan dari Bapak. Iya, siap. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa mendukung kegiatan ini gitu. Kita pantau progresnya ya. Siap. Ini buat masyarakat Pak Ari. Iya, Buat kita gitu. betul ya. Oke. Terima kasih Pak. Siap, Saya pamit dulu ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.